Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bisnis yang kami buat sendiri, yaitu Kopi Atomium. Dan kita akan menjelaskan tentang bisnis proses dan job posting dari Kopi Atomium. Saya sendiri akan menjelaskan tentang bisnis proses, gimana Kopi Atomium itu bermula dan bisa sampai ke customer. Nah, untuk pertama-tama, kita dari Kopi Atomium sendiri kita akan mendesain. Yang pertama kita memulai dengan memikirkan ide desain botolnya untuk dikemas dan lalu dibuat kemasannya untuk nanti dipasarkan ke masyarakat luas. Nah, yang kedua kita itu akan memulai meracik formula tentang tahapan mencari racikan yang pas dan paten dari Kopi Atomium sendiri. Nah, untuk sumber-sumber bahannya kita bisa dapatkan di Tokopedia ataupun di Indomaret dan supplier-supplier lain di Tokopedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemasok, yaitu kita mencari supplier bahan baku yang pas akan bahannya dalam membuat racikan Kopi Atomium itu sendiri, dan tentunya dengan memperhatikan kualitas daripada bahan baku itu sendiri. Nah, selanjutnya kita di bisnis prosesnya ini kita membagi jadi dua cabang, yaitu yang pertama e-commerce, yaitu menjual secara online, dan direct marketing, menjual secara langsung. Nah, untuk di e-commerce sendiri ini kita melakukan transaksi lewat online untuk mendapatkan feedback, yaitu kita menjual di salah satu aplikasi online, yaitu Tokopedia, dan juga beberapa aplikasi yang lain. Nah, untuk konsumennya sendiri, yang pertama mereka akan memesan lewat aplikasi, lalu kita akan mendapat orderan masuk. Selanjutnya, untuk prosesnya ketiga, setelah konsumen membuat varian yang dipesan, lalu selanjutnya akan diproses lewat pihak ketiga, yaitu Tokopedia atau perantara aplikasi online yang kita gunakan dalam memesan. Selanjutnya Tokopedia akan mengantar. Setelah transaksi selesai, Tokopedia akan mengantar ke konsumen, lalu kita akan mendapat feedback ataupun review dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan finance report, yaitu melaporkan keuangan kita, yaitu laba rugi keuangan. Nah, di selanjutnya itu pecahan yang kedua, yaitu direct marketing atau pemasaran langsung. Karena kita memulainya karena kita sendiri adalah mahasiswa, maka kita akan menjual produk kita, Kopi Atomium, melalui di kampus agar lebih dikenal oleh para mahasiswa lain. Selanjutnya, setelah menjual produk kita di kampus, kita mulai membuat marketing, yaitu mempromosikan produk kita oleh mahasiswa ataupun dosen kita. Selanjutnya itu ada telemarketing, yaitu setelah pelanggan membeli produk kami, kami akan mengontak mereka agar berpotensi menjadi evangelis. Dan untuk mempromosikannya itu kita selanjutnya kita akan menggunakan Instagram Ads agar bisa mereka beli lagi, dan juga Tokopedia Ads, dan agar lebih dikenal oleh lebih banyak lagi oleh para mahasiswa ataupun konsumen lain dan menjadi loyal customer. Nah, selanjutnya yang terakhir sama seperti yang tadi, itu kita melakukan financial report, yaitu melaporkan laba rugi keuangan. Nah, di sini kita ada link web kami, yaitu Kopi Atomium, bisa diklik di sini. Ya, nggak bisa, ntar di-cut aja ya. Nah, di sini ada barcode untuk mengakses ke job posting yang nanti teman saya akan jelaskan. Bisa dilihat di sini. Kita upload file.
Dan nanti setelah ke scan, kita akan langsung ke situsnya, yaitu job posting. Proses rekrutmen yang kita butuhkan, yang nanti akan teman saya jelaskan. Ya, sekian dari bisnis proses dan akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai job posting. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada posisi kasir. Untuk posisi kasir ini kualifikasinya pria atau wanita, minimal pendidikan SMA atau SMK, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, fresh graduate dan tidak ada pengalaman. Di bagian kasir ini, mereka harus mencatat penjualan per harinya, berapa barang laku, berapa jumlah barang yang terjual. Lalu selanjutnya ada akuntan. Untuk requirement-nya minimal pendidikan S1 akuntansi, kedua ada wanita, ketiga data analis, keempat kreatif dan mampu mempunyai skill problem solving, lalu yang terakhir ada bisa menggunakan software akuntan. Jadi di bagian akuntan ini mencatat seluruh penjualan di suatu hari, lalu digabung-gabung sampai penjualan per bulan atau per tahunnya. Lalu selanjutnya ada digital marketing. Nah, untuk kualifikasinya membutuhkan pengalaman yang 2 tahun atau lebih, bisa menggunakan search engine marketing, kreatif, inovasi, dan customer relationship management. Nah, untuk customer relationship management ini dalam bentuk interaksi antara brand sama si customernya itu. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi kami mencari seorang barista, waiters atau waitress, sama kasir. Nah, yang kedua kami mencari seorang barista kopi. Requirement-nya ada mengetahui ilmu racik dan jenis kopi. Yang kedua, mampu mengoperasikan mesin-mesin kopi. Yang ketiga, menguasai teknik-teknik kopi seperti latte art, brewing, dan mixing. Yang keempat, ada minimal 2 tahun experience bekerja. Nah, kalian dapat mengirimkan emailnya kepada copyeternium@gmail.com, yaitu email kami. Nah, yang ketiga ada kami sedang mencari admin sosial media marketing. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, minimal 2 tahun bekerja, minimal 2 tahun sudah bekerja. Yang ketiga, jujur, disiplin, dan responsible. Dan yang keempat ada proficiency in social media essentials. Halo, perkenalkan, nama saya Daniel. Saya akan mereview singkat tentang job posting yang telah kita buat. Nah, saya akan mereview apa bedanya untuk seorang barista senior dan juga
barista junior. 1. Keterampilan kemampuan dalam mengolah biji kopi. Nah, biasanya yang junior ini agak gimana ya, masih kaku dalam mengolah biji-biji kopi. Meskipun ada alatnya, tetapi itu kalau nggak tepat roastingnya tuh, yang bunyi kletak-kletak itu tuh bakal nggak jadi mulus jadinya nanti. Sedangkan kalau sudah senior, dia sudah mengerti timing yang pas, serta mengaplikasikannya jauh lebih baik. Nah, kedua itu kemampuan dalam mengoperasikan mesin. Nah, seorang barista senior ini jago menguasai berbagai mesin kopi. Di antaranya adalah drip coffee maker, pour over coffee maker, single serve capsule coffee maker, French press coffee maker, Aeropress, cold brew coffee maker, espresso machine, dan juga stop serta berbagai alat takar lainnya. Namanya measure cup ya, yang buat mengetahui one shot atau double shot. Nah, yang ketiga, mereka harus membuat seni di dalam cangkir. Nggak cuma latte art, tetapi juga harus menguasai mixing yang indah. Jadi nggak sembarangan tuh mixing. Dan kemampuan dalam memahami jenis-jenis kopi itu sendiri. Nah, misalkan kita lihat kopi yang ini nih, dia tuh kan biasa yang paling umum ada Robusta sama Arabica kan. Nah, kalau yang udah senior tuh lebih paham lagi, bahkan sampai ada tahu macchiato, tahu latte itu apa, matcha latte, espresso, grande, terus frappe, semua dia lebih paham. Jadi jenisnya tuh banyak banget. Biasanya kalau yang Arabica itu yang asam, Robusta itu yang pahit ya, yang punya Pak Supri. Nah, yang terakhir, kemampuan dalam memahami teknik-teknik penyajian kopi. Ternyata penyajiannya juga nggak sembarangan loh. Nah, sekian dari saya akan mereview juga rekrutmen yang udah telah kita buat. Kami sekarang turunin jadi 2 tahun ya, dulunya kan 5. Kami lihat biayanya tuh lebih sulit untuk dijangkau bagi kita yang mau hire 5 tahun experience ya. Dan kita rasa 2 tahun aja udah cukup. Kami juga udah mengganti semuanya, kualifikasinya lebih oke. Nah, ini adalah job posting kita, maksudnya bisnis proses. So far so good sih, memang sesuai sama kejadian asli tahap-tahapnya. Ini ada ordonya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.